Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama Minggu Pemuliaan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk menaruh firman-Mu dalam kami. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar dapat mengerti dengan benar firman yang Engkau tanam. Dan oleh kuasa-Mu, firman-Mu akan memelihara kehidupan kami untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu di setiap waktu yang Engkau beri. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Tertulis dalam kitab Yoel pasal pertama ayat 1 sampai 12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita diajak oleh Tuhan untuk belajar daripada pengalaman umatnya ribuan tahun yang silam ketika berhadapan dengan tulah belalang. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, akibat tulah belalang itu ada dampak-dampak yang menyebabkan krisis dalam kehidupan masyarakat di tanah Yehuda. Mulai dari dampak ekonomi, banyak hasil-hasil ladang yang kemudian musnah akibat serangan hama belalang. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-10, kita bisa lihat pada ayat yang ke-7, kita bisa lihat pada ayat yang ke-12. Selain dari itu juga saudara-saudara, ada dampak di mana kemudian rumah-rumah Tuhan, di mana kemudian upacara-upacara keagamaan tidak lagi bisa berlangsung karena serangan hama belalang tersebut. Ayat 9 menyatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Juga dikatakan bahwa bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Tidak ada lagi kebebasan. Orang tidak bebas minum, tidak ada lagi kebebasan pada masa itu karena serangan hama belalang tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada lagi alasan untuk bersukaria, bersenang-senang dan girang. Dikatakan merataplah seperti anak dara, ayat 8. Dikatakan para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Ayat 12 dikatakan sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini empat dampak yang menjadi krisis dalam kehidupan umat Tuhan akibat daripada tulah belalang ribuan tahun yang silam. Dan ini juga yang terjadi pada kita saat ini akibat wabah COVID-19. Kita jatuh, kita terancam dengan krisis dalam berbagai dimensi. Pertama, kita krisis dalam bersosialisasi. Kita krisis dalam beribadah. Yang dulunya kita bisa untuk hadir dalam satu ruangan yang sama, sekarang tidak bisa. Kita krisis ekonomi, karena aktivitas ekonomi bukan hanya melambat tapi berhenti akibat pandemi ini. Dan kita krisis untuk berbahagia. Semua diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh tekanan, diliputi oleh rasa pesimis. Apakah hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun penyebabnya berbeda, tapi bencana yang terjadi ribuan tahun yang silam yang disaksikan dalam firman Tuhan kepada kita saat ini ternyata punya dampak yang tidak berbeda dengan kita. Sehingga dalam kesempatan ini kita mau memaknai apa maksud daripada krisis ini terjadi dalam kehidupan manusia. Kita bisa belajar dari Nabi Yoel. Ia katakan bahwa maksud daripada krisis ini adalah hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ayat 15. Pasal 1 ayat 15. Dia memaknai krisis tulah belalang itu sebagai pertanda dari datangnya hari Tuhan, sebagai pertanda dari datangnya kiamat. Semuanya dimusnahkan, yang lama diganti baru, bumi diganti baru, langit diganti baru. Itulah artinya hari Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi.
Tapi apakah langit sungguh-sungguh sudah menjadi baru? Bumi sudah menjadi baru setelah ribuan tahun yang silam tanah Yehuda diserang oleh hama belalang? Ternyata tidak. Dan memang Tuhan sudah memberikan tanda-tanda itu, bahwa ini bukanlah peristiwa kiamat. Dari mana Tuhan memberikan tanda-tanda itu? Pada ayatnya yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ini tanda yang Tuhan sampaikan kepada nabinya, bahwa hama belalang itu bukan kiamat, karena regenerasi manusia tetap akan ada. Manusia akan punya anak, anaknya akan punya anak, anaknya punya anak. Bahwa keberlangsungan hidup manusia tetap akan terjadi meskipun ada hama belalang yang begitu hebat. Itu juga yang bisa menjadi pemahaman kita, pengertian kita terhadap krisis yang berlangsung kepada kita saat ini. Bahwa pandemi COVID-19, silakan, ada yang melihat ini sebagai tanda-tanda akhir zaman, ada yang melihat ini sebagai tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari Tuhan. Kalaupun saudara-saudara memang benar demikian, sebagai orang percaya kita bersyukur dan bersukacita. Karena akhir zaman, kiamat, itu adalah peristiwa di mana orang percaya hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena akhir zaman dan kiamat itu adalah sebuah peristiwa di mana tidak ada lagi orang fasik dan orang jahat, yang ada hanya orang baik dan orang benar. Tinggal hidup bersama dengan Tuhan. Kita sebagai bagian daripada orang percaya itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, seharusnya berbahagia dan bersukacita kalau memang ini adalah pertanda kiamat. Tapi kalau misalnya ini bukan pertanda kiamat, bagaimana? Seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat di Palestina, di mana yang namanya hama belalang itu bukan sekali dua kali. Hampir setiap 100 tahun, mungkin lebih, selalu ada hama belalang. Yang terakhir tahun 1915, ada hama belalang begitu hebat di tanah Palestina. Sebelum 1915, 1865 juga terjadi hal yang sama. Artinya apa, saudara-saudara dikasihi Tuhan? Hama belalang itu fenomena alam. Hama belalang itu fenomena alam. Dan tidak tertutup kemungkinan pandemi COVID-19 juga fenomena alam. Bukankah pandemi 100 tahun katanya itu ada? Sebelum adanya pandemi COVID-19, 100 tahun yang lalu ada yang namanya pandemi flu Spanyol. 100 tahun yang lalu sebelumnya ada pandemi kolera, lalu ada pandemi pes dan sebagainya. Apakah dunia jadi baru? Apakah langit jadi baru? Apakah terjadi kiamat ketika pandemi itu ada? Tidak kiamat. Manusia tetap beregenerasi, manusia tetap melahirkan keturunan, dan keturunannya juga melahirkan keturunan. Ini menunjukkan bahwa pandemi tidak harus kita pahami sebagai kiamat, sebagai akhir zaman. Tapi bisa kita lihat sebagai sebuah fenomena alam yang dalam sejarah kehidupan manusia memang sering terjadi. Dan fenomena alam akibat pandemi ini menunjukkan bahwa sedang terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Kecuali
kalau ada obat-obatan, ada vaksin yang dibuat, yang kemudian bisa menolong mereka yang lemah untuk bertahan. Tapi sebelum ada itu, rumusnya yang kuat itulah yang bertahan. Sebelum ada itu, rumusnya yang kuat itu yang bertahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena alam ini yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang mesti kita hadapi sebagai manusia, sebagai bagian dari alam. Ini menunjukkan bahwa kita tidak terpisah. Kita berada dalam satu rangkaian sistem kehidupan alam. Dan semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, proses alamiah ini jangan kita lihat sebagai sesuatu yang bukan menjadi kenyataan. Bukan menjadi kenyataan yang mesti dihadapi oleh kita. Itu sama saja dengan kita berkata bahwa setiap manusia bisa hidup tanpa penyakit. Kita harus melihat ini sebagai sebuah kenyataan kehidupan. Dan karena ini adalah ciptaan Tuhan, semua kita adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Maka juga kita harus imani ini bahwa Tuhan memang mengizinkan ini terjadi. Bahwa Tuhan mengizinkan bahwa fenomena ini terjadi. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita atau sedang menghukum kita. Karena kalau kembali kepada firman Tuhan, baik hidup maupun mati, tidak ada yang akan melepaskan kita daripada kasih Tuhan. Artinya, kalaupun kita gagal, kalaupun kita tidak bisa bertahan, bukan berarti kemudian kita pisah dari kasih karunia Tuhan. Demikian juga, yang hidup dan bertahan, belum tentu juga dia ada dalam kasih karunia Tuhan. Buktinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah setelah tulah belalang ini kemudian tanah Yehuda atau tanah Israel semuanya jadi baik? Orang-orangnya jadi benar? Kalau sesudah tulah belalang semua orang-orang jadi benar, tidak mungkin Yesus disalib. Kan begitu? Demikian juga setelah terjadi pandemi flu Spanyol 100 tahun yang lalu, kalau semuanya jadi benar, tidak mungkin 20 tahun kemudian muncul perang dunia kedua. Artinya yang bertahan pun dalam melewati krisis ini belum tentu juga dia ada dalam kasih karunia Tuhan. Jadi yang mau dikatakan saudara-saudara yang dikasihi, bertahan atau tidak kita berhadapan dengan krisis ini, itu tidak menentukan apakah kita berada dalam kasih karunia Tuhan atau tidak. Yang menentukan kita dalam kasih karunia Tuhan adalah iman kita. Iman kita yang bisa menyaksikan bahwa kita dalam kasih karunia, kita ada di dalam kasih karunia Tuhan atau tidak. Bukan dari berhasil atau tidaknya kita melewati krisis ini. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukan berarti kemudian saya mengatakan bahwa kita pasrah atau menyerah saja dengan krisis ini. Tidak. Tapi kita harus melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan krisis ini muncul sebagai suatu fenomena alam, maka ada rumus yang juga berlaku. Barang siapa kuat, ia yang bertahan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, usahakanlah diri kita kuat supaya bisa bertahan. Cuma itu rumus.
Usahakanlah diri kita kuat supaya bisa bertahan. Dan karena Tuhanlah yang mengizinkan semua ini terjadi, tetap berharap sama Dia. Tetap berharap sama Dia. Tetap memohon kepada Dia untuk terlibat dan campur tangan agar dapat menghentikan virus ini atau pandemi ini sebelum berkepanjangan. Apakah itu melalui penemuan vaksin, obat, atau hilang sendiri? Tuhan yang beracara dengan semuanya itu. Tapi yang bisa kita lakukan buat diri kita apa? Tuhan berikan hikmat kepada kita supaya bagaimana kita bisa menjaga kondisi untuk menjadi kuat. Dan pergunakanlah hikmat itu. Kalau kita mau bertahan, kita harus jadi kuat. Apa wujud daripada kita mempertahankan diri kita? Apa yang harus kita lakukan supaya jadi kuat? Perhatikan kesehatan kita. Perhatikan protokol kesehatan yang sudah diturunkan kepada kita semua oleh pihak-pihak yang berotoritas maupun yang punya kapasitas terkait dengan COVID-19 ini. Patuhi semuanya itu. Kalau kita mau bertahan. Lebih daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berperkara. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya ini akan berakhir. Kita yakin dan percaya bahwa ini bukan kiamat. Ini bukan pemusnahan secara universal, secara total. Karena firman Tuhan pada saat ini sudah menunjukkan kepada kita. Ini akan menjadi kisah yang diceritakan kepada anak kita. Dan anak kita akan menceritakan kisah ini kepada anaknya. Dan cucu kita pun akan menceritakan kisah ini kepada anaknya. Artinya regenerasi manusia akan terus berlanjut. Itu artinya akan ada waktunya wabah ini selesai. Sampai pada wabah ini selesai, kita diberikan hikmat. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Kita sudah tahu bagaimana caranya jadi kuat. Tinggal dilaksanakan, tinggal diterapkan. Lebih daripada itu, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. Dia akan tentukan kapan ini akan selesai. Dan ketika sampai pada waktu itu, kita bertahan atau tidak, terpujilah nama Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, melihara kehidupan kita. Amin.